Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ma'in syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa bi syafaati wa karamati Syekhul Mukarramatul Mubarakil Muhammad Mursyidul Aminul Mu'minin Hadratul Syekh Haji Ahmad Sahibul Waqatil Arifin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa bi karamati Syekhuna Kiai Haji Ali Hanafi Akbar serta umi dan keluarga lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan rasulullah. Wa ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatan wa ma'rifatan. Yang kami hormati para ikhwan akhwat, khususnya yang berada di Ambaran, Ambarawang Laut, Salam Api ya. Alhamdulillah, yang saya hormati pengurus Thariqat Naqsyabandiyah Balikpapan, yang saya hormati tamu kita dari Surabaya, Bunda Ipin Indana Polisia bersama Hajah Farida Iryani. Alhamdulillah bisa hadir dalam acara Fanaqih dan Halal Bihalal di Ambalan ini. Yang alhamdulillah saya baru pertama kali juga hadir di tempat ini, dan mudah-mudahan di tempat ini akan berkembang Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah ini, dan selanjutnya mudah-mudahan tempat ini juga tempat yang berkah untuk kehidupan dan penghidupan kita semua dengan menjalani Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada baginda Aina bi ihsan ila yaumiddin. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Thumma ila rawaqibatil mujahidin qalbi din wa rasyidin wal qara'i wa khasim littafin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbi sholli wa sallim wa barik wa
ilahi anta maksudi waridhoka maqlubi ma'atini mahabbataka wa ma'abidata bisyafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karama Syekh Abdul Qadir Jalani karama Syekh Abdul Mubarak bin Muhammad karama Syekh Ahmad Syekh Muhammad Sulam Alaihi Al-Fatihah. Yang terhormat Kiai Haji Abdurrahman Hasan Wakil Talqin Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan Balikpapan, Ba'da Wakil Talqin Ustadz Habib Musyid dan Ustadz Burhanuddin, pengurus Yayasan Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan Balikpapan, Ikhwan dan Akhwat Balikpapan, Ambalan dan Samanta. Dan untuk Ikhwan dan Akhwat, semoga selalu dilindungi Allah. Alhamdulillah saya sampai di sini bisa silaturahmi menyambung masih dalam halal bihalal ini masih ada. Jadi yang paling utama adalah kita menyampaikan apa yang beliau pesankan pada saya. Jadi kata beliau, mari pesan salam semua untuk ikhwan dan akhwat. Rasa kangennya mungkin sekarang lewat saya, insya Allah beliau pasti hadir. Ya masih dalam peraturan-peraturan juga beliau masih banyak tugas. Didoakan mudah-mudahan dikasih umur panjang, kesehatan, dan mudah-mudahan selalu diberkahi Allah. Al-Fatihah. Mohon maaf, saya ini bukan siapa-siapa, saya juga bukan, saya tidak bisa untuk ceramah. Cuma saya menyampaikan cerita apa yang saya pernah saya alami, apa yang sudah saya dapat, supaya dibagi. Karena semua harus ada pembuktian dari hasil kita zikir. Kita sudah berzikir, sudah khataman, manakib, semua sudah kita lakukan, tapi harus ada hasil dari itu. Saya memegang inabah putra dan putri di Sidoarjo, punya beliau sekitar 90. Di situ ada fakir miskin, anak yatim, orang gila, sakit jiwa, narkoba, kanker, semua punya di situ ada. Nah, inabah itu sangat dicintai sama bangsa sahabat yang memberikan warisan itu abahannya. Jadi artinya inabah itu kembali ke Allah. Jadi semua apapun sakit apapun kita kembali ke Allah. Tetap Allah yang menyembuhkan. Sama. Jadi metodenya sama, zikir, khataman, pertama awal talqin, itu pun sembuh. Ada yang membunuh bapaknya juga ada. Nah itu sudah gak mampu, dia dibawa ke rumah sakit jiwa selama 10 tahun. Itu masih bisa membunuh bapaknya. Setelah masuk inabah ada perubahan. Di situ kita talqinkan. Jadi untuk jasmaninya aja yang diobati, tapi rohaninya tidak diobati. Nah itu benar perjuangan juga. Jinnya ini banyak. Nah, kata Allah barang siapa yang
5 bulan itu menghabiskan kipas angin saya itu 10. Jadi tiap hari dibanting. Namanya orang sakit harus sabar. Itu butuh waktu. Jadi awalnya itu narkoba karena sarafnya sudah rusak, akhirnya jadi jiwa, sakit jiwa berat. Orang tuanya itu diuji berat, termasuk kita orang-orang pilihan, sudah punya guru, hatamah, zikir semua kita lengkap. Bayangkan mereka datang sampai gak tahu jalan keluarnya kemana. Kita bersyukur kita selalu dikasih petunjuk sama Allah. Nah, jadi ketika keluarganya datang sampai sekarang pun saya bilang sudah sembuh, mereka tidak mau memulangkan, trauma, takut dibunuh. Nah, itu saya tanya, bapak kamu kalau mau pukul pakai apa? Cuma sedikit, Bunda, pakai barbel kepalanya, kok mati? Barbel sedikit tapi kepalanya. Adalah bapaknya itu rajin antar ke rumah sakit jiwa. Masya Allah. Saya kalau lihat Inaba itu, Masya Allah, ujian itu sudah dia tidak bisa. Jadi orang tua itu dikasih ujian seberat itu, nggak punya pegangan. Kita punya, dikasih ujian sudah ringan, itu aja sudah ngomel-ngomel, sudah mengeluh, apalagi kita juga sudah punya ujian. Itu orang bingung sampai dia gitu ya, Masya Allah. Jadi saya siarnya mungkin dikasih di situ. Itu butuh waktu karena sakitnya sudah hampir 10 tahun. Mandi tobat, zikir, khatamah setiap hari, tapi istiqomah. Itu sembuh. Sekarang bisa gimana? Nah, kita yang nggak sakit ini kan nggak sakit Bapak Ibu, sehat jasmani rohani, harus lebih manfaat, nanti lebih aktif, harus lebih aktif. Saya kemarin waktu ada masalah corona, seluruh masjid itu di Sidoarjo atau di mana banyaknya tutup. Tapi di Inaba banyak tamu yang mengeluh. Ada orang tuanya yang nggak bisa bayar karena keluarga kerjaan. Ada juga yang nggak sekolah, jadi penuh Inabanya. Saya sampai pusing. Ya Pak, juga pusing, ya Allah, minta petunjuk. Majelis tutup. Akhirnya saya itu minta petunjuk Allah. Saya minta, ya Allah, tolong dibantu orang-orang yang berat sudah. Dia tidak tahu arah kemana, nggak tahu. Kita punya sedikit. Ya setiap datang ya kalau kita pertolongan, ya saya talkinkan. Saya sendiri tidak bisa menolong pada manusia. Ya talkin, manakib ibu, pengajian ibu. Tapi yang datang ke saya banyak. Nah ini sampai saya waktu bulan puasa, saya debat sama warga, saya debat sama beliau, sampai saya debat sama polisi. Saya bilang, kalau mungkin yang sehat tidak sholat, tidak terawih, tidak apa-apa. Ini orang sakit jiwa, tambah parah nanti. Siapa yang kamu jawab? Akhirnya dibully. Akhirnya saya nekat. Jadi rumah saya itu depannya lapangan, saya buat terawih. Jadi saya nggak,
itu orang gila-gila itu kan banyak yang gila itu. Lihat langit katanya ribuan malaikat ada di sana. Dan gimana nggak di atas ada langit ada malaikat? Kan di masjid ada yang berzikir, tinggalnya tapi situ tuh. Nggak malaikatnya tidak ke sana. Nah, orang bilang kan nggak bisa dibohong. Wali dikasih bilang. Ada bunda banyak malaikat di atas. Nggak satu yang bilang, banyak yang bilang. Kok banyak? Kok di pohon itu nggak banyak buahnya, tapi kok banyak malaikatnya? Yang di masjid tidak di situ semua. Nah, tutup semua itu. Sedangkan saya bilang beliau, puasa itu cuma sekali, setahun sekali. Rahmat Allah semua turun. Kalau nggak kita ambil, belum tentu tahun depan kita ketemu. Nah, saya mengobati kan nggak bisa. Momen-momen itu saya ambil karena energinya besar supaya dia sembuh. Itu perlu perjuangan sama polisi juga berdoa. Tapi kita yakin dan semua kalau karena Allah bersama Allah pasti bersama. Akhirnya nasi untuk takjil difasilitasi. Nah, gimana mau ngasih nasi di masjid tutup masjidnya? Ada ke saya juga. Mulai sahur sampai buka saya difasilitasi. Karena sudah ada catatannya untuk takjil tapi masjidnya tutup. Nah, ngasih siapa? Jadi saya itu siar itu tidak ada yang tahu kecuali walaupun sedikit, yang penting kan zikirnya yang banyak, bukan orangnya kan. Nah, itu hanya saya bingung juga ini banyak masalah ya Allah. Hanya saya untuk inisiatif ziarah. Saya ziarah itu sekitar 150 kali. Walaupun paling kecil-kecil itu saya datang. Setiap hari 3 mobil saya minta pertolongan Allah. Alhamdulillah dibuka. Walaupun itu wali-wali kecil itu hari luar biasa juga. Yang besar tutup, yang kecil tetap buka. Kalaupun kita ziarah Wali Songo kemarin tutup, saya pun ziarah tetap di depan. Nah, kita berusaha untuk siapa? Untuk umat. Itu butuh lapang, luas, sempit, harus kita istiqomah. Sampai beliau kaget, nggak tahu dia nggak pernah tahu. Saya nyampaikan itu kaget. Saya memang orangnya selalu datang pas di waktu sulit. Jadi saya kalau sudah jalan saya itu yang sulit saya datang. Nah, itu setiap hari pulang subuh kita makan bawa, kopi bawa, berhenti cari di Google itu wali-wali. Jadi Gresik saya habisin, Surabaya saya habisin, Kediri saya habisin, sampai saya kalau ada siar ke Banjarmasin, Moratele itu saya pertama datang ziarah. Kita harus nyambung ke para wali itu. Jadi punya bekal dulu. Akhirnya saya dalam setahun ini bisa kasih 3. Dikasih kerjaan Allah, ambil inabah di Bandung, lewat wali-wali, lewat lagi. Gak ada, sepi wali. Ziarah itu sepi, gak ada. Nah, kalau kita gak bersetir, gimana? Takut corona, takut peraturan, takut kok di sini. Nah, terus gimana dengan kehidupan ini? Karena saya itu ke Bu Indonesia ya, Hasyim Asy'ari, saya datang sana, ditutup, pondoknya juga ditutup sampai pondokan pulang, anak-anak pulang. Jadi potong. Saya masuk
Saya bilang boleh ketemu enggak sama kiainya? Ya nggak boleh, sampai bukan siapa-siapa kok. Saya tawasul, kita petunjuk Bani Hasim, ini kan bodohnya cuma itu kok kita. Bayangkan kita itu sebenarnya punya modal banyak, bisa dimanfaatkan tuh asal ilahi. Akhirnya satpamnya itu ya sudah, saya ketemukan sama Pak Kiainya. Saya ketemu Pak Kiainya bilang, kan peraturannya tidak boleh. Itu kan peraturannya siapa? Siapa yang melarang berzikir? Peraturan Allah itu ada nggak melarang untuk berzikir? Takut mana? Kita bukan takut sama Allah. Kalau sampai saya pulang, berarti rahmat Allah putus. Samanya yang memutuskan, samanya yang bertanggung jawab. Harus. Nah itu Gus Dur itu anak Gus Dur itu hasil dari Syekh Khalil, murid dari Syekh Khalil. Syekh Khalil menghasilkan murid Kiai Hasyim Asy'ari, terus Kiai Hamid. Saya bilang gurunya aja buka, masa murid tidak buka? Saya datang ke Syekh Khalil. Saya lewat Suramadu sebelah kiri, sebelah kanan ada puisi. Saya pulang sebelah kiri puisinya. Nah, itu difasilitasi. Saya sampai ke Syekh Khalil, yang jualan kaget. Loh, kok nyampe sini? Ada namanya polisi itu. Nah, itu betul. Kalau kita niatnya karena mau. Gak bisa sendiri kalau gak disambungkan fatwa, gak bisa menyenangkan. Walaupun itu kelihatannya kecil, tapi kita harus berusaha. Nah, setelah saya zikir di Gus Dur, tukang sapu, lama Bu, di sini gak ada yang berzikir, saya kasih uang, senang mereka, senang. Akhirnya setelah saya pulang besok Kofifa datang. Jadi saya buka sampai saya pernah ke itu bukan ke wali, katanya itu apa, kuburan, bukan wali, kuburan apa ya, yang keramat. Udah ngapain ke kuburan keramat? Gak boleh. Kuburannya bukan dosa, masih dosa di jalur-jalur ada togel, ada ini. Nah ini justru kita malah mendoakan. Jadi yang syirik dijadikan la ilaha illallah. Beliau tidak itu beliau. Kalau sama saya selalu lupa. Saya bilang, saya ini nggak mau karena beliau nggak mau saya nggak mau. Saya karena Allah. Kalau beliau sampai gini, harus tidak tahu aja sama guru. Saya tahu itu, justru saya karena Allah pasti beliau itu. Saya nggak mau kalau itu beliau harus, itu kan karena beliau, saya nggak mau. Saya karena Allah, saya punya tugas. Sampai saya ke Tasik itu malam 27 kan tutup semua, itu banyak polisi. Ada beliau ngapain itu banyak polisi. Tapi saya kan bawa syarat-syaratnya, antiden, apa, panggilan. Kalau sudah dipanggil, dan dipanggil manusia, ini dipanggil Allah. Pesannya itu makasih. Saya pengen menyatu semua, apalagi sama anak Abah. Jadi kita harus makasihmu, pesannya Abah, makasihmu. Dari Tasik pun itu, dari Tasik kalau ada yang silaturahmi itu kita harus bertahan. Gurunya sama, Mbak Ano, kita harus hormat, harus berprasangka baik terus. Saya itu malah yang sulit tak datangi. Jadi saya bilang beliau,
dengan gaul saya datang. Nah itu di demo saya. Saya bilang, kamu kok berani ke sana? Ya karena saya itu tujuannya cuma silaturahmi. Ada dalilnya silaturahmi itu tidak boleh. Silaturahmi ini menyambung rahmat Allah. Kalau mengenai perbedaan itu karunia, bukan urusan. Gurunya yang sama apa? Ayo bareng-bareng. Apalagi yang di rumah itu, saya kafir loh tak dulu. Padahal itu ajaran Nabi Muhammad. Nah ustaznya itu gimana ini aku dihujat sama? Enak ustaz, kita dihujat, difitnah, disolimi. Itu loh pahalanya, doanya kan ada di Al-Quran, naik langsung derajat. Nah, tinggal ustaznya mendoakan kembali orang-orang yang gak dikasih petunjuk, dikembalikan pahalanya. Itu misi saya. Saya selalu komunikasi sama beliau. Jadi itu sebenarnya doa-doa beliau, cuma beliau hablum minallah, saya hablum minannasnya. Saya sudah lengkap di Naba itu kita sudah dulu mulai fakir miskin, yatim piatu, seluruh ada di situ. Selesai. Di situ banyak masalah, ada yang sakit sembuh jadi petugas, sakit sembuh jadi petugas. Jadi sudah berjalan. Hanya saya waktunya untuk keliling. Saya dapat banyak, karunia saya banyak, nikmat saya banyak, saya bagikan hasil dari bersungguh-sungguh. Padahal saya ini tidak ada pendampingnya. Saya bingung imamnya siapa, bojonya dulu. Jadi saya itu bonek ilahi aja. Kata Allah, barang siapa dekatkan kepadaku akan aku tunjukkan. Dari Nabi itu pinter-pinter. Ada yang dokter sakit jiwa. Karena apa? Patah hati. Untung aku gak sakit jiwa, punya sakit. Patah hati sama, tapi punya sakit. Begitu. Beda orang punya sakit sama punya sakit. Saya pertama punya rumah dikasih beliau itu untuk Inaba. Saya nggak mencari, sampai cari orang gila, orang sakit, datang terus. Kalau nggak dibantu kasihan. Ya, saya bilang beliau, kamu kalau nggak mampu ya lepasin dulu, jangan Ustaz. Ini rezeki ini. Tidak kerjaan Allah yang buat sembuh Allah, bukan saya. Jadi saya sering didemo sama tetangga. Memang kan perumahan, mobil saya dikasih kotoran anjing. Saya bilang petugas saya nggak pernah keluar kecuali keting gitu, saya nggak di kamar. Enggak itu loh, dikasih kotoran, masa pegang pintunya wes kotorannya banyak. Ya sudah, cuci di mana? Cuci mobil. Pagi-pagi udah banyak hilang satu, tapi banyak masih 4 loh. Ya wes, besok jalan beli nobar. Nah, saya nggak pernah marah. Karena apa? Itu kecil, nikmatnya yang besar kita semua. Mau berangkat sepion hilang 1, nggak apa-apa wes, cek siji sepion beli. Nggak apa-apa, saya mau ditolong cuma sepion, saya dikasih nikmat Allah banyak. Beliau itu iman sih nggak bisa beli. Ini nggak kelamaan ini. Takutnya mau makan di sini. Nanti saya ditegur loh.
Ini apa yang sudah saya alami. Ini ceramah dalil saya nggak bisa bulan. Ini aja ngerpek aja. Terus terang saya ini nggak bisa apa-apa. Nah, itu. Akhirnya saya itu nggak bisa lewat ke kiri, nggak bisa ke kanan, ditutup sama warga itu. Sama ini loh, batu yang besar panjang, apa itu namanya? Itu. Sampai saya ada tamu katanya, Mbak, kok mau itu stres, kok masuk jalan dikai kuat-kuat, dikai batu besar-besar. Jangan, saya ya, seperti aku diem aja. Karena kasihan saya, kan mereka nggak paham kita yang masa yang aku kepancing kondisi rugi di tahun yang bersikir kok rugi tidak apa-apa lah. Bahasa Jawa sombong kan, dikit-dikit ya. Ya, oh maaf ya, ini saya kok belakangin kayak ini. Nah, habis itu saya minta, karena saya ini nggak pernah sampai sama beliau. Saya itu cinta sama beliau. Saya kasih makanan. Saya nggak pernah cerita sama beliau. Saya itu cinta luar biasa. Juara saya kasihkan beliau. Saya dulu ibu saya sakit jiwa mulai lahir sampai mati. Saya urus ibu saya. Saya nanya, kok saya dikasih ibu saya gila. Saya dipisahkan sama beliau berapa tahun? Ternyata rahasia Allah, ya dosa saya. Ternyata setelah meninggal saya dikasih Tuhan orang gila. Nah, itu ternyata kita harus sabar. Rahasia Allah itu banyak. Nah, itu. Hanya saya kalau ketemu orang gila malah cinta sama saya. Saya di Mekah itu loh, yang datang itu malah orang gila. Pada di sana mancung nggak ada yang sama saya. Jadi yang gila itu di dekat saya, nggak ada yang kuat ngurusi, kan itu kan satu rombongan. Pas berangkat nggak sakit, sampai sana sakit jiwa. Jadi saya ceboki, itu rezeki tuh, enak itu rezeki. Nah, pokoknya ada orang gila dimanapun lo kok iso dekat sama saya. Saya itu heran, berharap yang datang itu ganteng lah. Tidak, terus langsung peluk saya. Ya Allah, gini. Ya magicnya kayak kelebihan. Nah, jadi, nah, terus akhirnya saya itu bilang beliau, saya itu bingung Ustaz. Kenapa kok saya setiap hari kok pikiran saya itu kok mikirin umat sampai Ustaznya marah. Kamu kok gak pernah mikirin anakmu lah, dia berbicara. Hati saya itu lagi sini Allah. Dari hati saya ini anak itu anak Ustaz. Allah. Sudah sampai. Nah, yang tahu cuma bahasa saya bukan. Pertama saya bakti sama ibu saya selesai, sekarang saya tugasnya sama beliau. Karena ridho walidain, apalagi beliau seorang guru. Saya itu jadi saya membantu sedikit-sedikit pengen membahagiakan ikhwan-ikhwannya kan itu. Ini ikhwan-ikhwannya kan mulai lemah, mulai perlu gizi, kalau makanan gizi perlu didoakan. Saya akan banyak energi. Bayangkan di fitnah juga makanan, ini
hatinya orang jadi baik. Jadi saya itu berapa melakukan selfie itu 40 hari tidak boleh ketemu, nyentuh lagi ya syarat-syarat saya penuhi. Banyak ritual dan beliau. Akhirnya beliau kan bilang, nanti ada polisi yang datang, mau datang? Nggak usah, nggak usah. Oh pahala ada polisi, gimana? Nah itu ada tetangga berantem, mereka bawa polisi. Besoknya nggak bisa lewat, marah-marah polisi, kenapa jalan ditutup? Akhirnya orang-orang itu depan semua bawa beko, nggak kuat beko. Saya cuma lihat gini kok, yuk lucu lah jadi. Ada nggak kuat ngangkat tuh, itu. Kata anak sama, Bunda, jam 1 malam loh orang-orang angkat batu besar di rumahnya Bunda. Terus Bapak Dok ini ngorok, enak kok lah mengangkat batu. Itu orang yang nggak dikasih petunjuk. Tapi saya doakan terus. Saya itu rasa dari sikir itu harus kita introspeksi diri. Jangan sampai kita terpancing, jangan sampai kita merasa benar. Akhirnya ya Allah hatinya nggak dibuka. Dan cuma diuji sedikit aja, nikmatnya banyak. Nikmat apa? Nikmat iman. Karena coba uji anak-anak narkoba mau terus lepas, dituduh ambil waktu gede mau mati terus ya Allah. Sampai sekarang aku nggak mau pulang. Banyak cerita saya satu bulan kan. Akhirnya orang-orang itu sudah ngangkati batu. Saya aja arisan mau berangkat, mau nyampe sudah katanya RT RW warga, maaf Bunda, sampai sudah dipecat. Oh ya, terima kasih. Tidak dipecat bawah. Saya memang bersyukur. Males arisan, gosip. Males saya. Nanti kalau biasa bersama orang sekitar, sama orang lain kan rasanya sudah beda. Tapi karena kita bermasyarakat, kita harus hormat. Itu sampai saya itu orang yang menghujat saya ini, saya lewat sampai bilang, Mbak, sampai enaknya diapakan? Diginikan, diginikan, saya itu capek. Saya bilang aja nggak jawab. Gimana mau menyampaikan, dia nggak paham. Akhirnya orang saya mati, orang saya meninggal, orang saya di penjara, enaknya kita itu diam. Allah yang kerja, tapi ujung cuma nolak dan mobil saya nyewakan baru masuk itu kotoran. Sampai yang nyewa, kok bisa ini mobil kotor? Aduh, potongan utang, potongan untuk cuci mobil, coba agak-agak cepetan. Saya kan nyarikan uang, bisa nangkapnya orang kampungnya. Dan itu saya soalnya mafia maling-maling, polisi tenang bawa maling-maling ke rumah. Sampai saya jadi Pak, ini perempuan pakai maling tok, udah bunda nurut. Ajak maling dewe. Saya itu suka ngambil mobil disuruh di Madura, di mana-mana di Padang. Saya daripada jadi maling, ajak maling dewe kok. Jangan uang. Jadi mobil orang yang gede-gede kan saya ambil. Itu pun mudah. Cuma banyak jalan. Cuma kita kalau di Madura laporan ambil sekolah kita anda melawan musuh. Saya itu kalau orang modalnya nggak ada. Bawa bekal, saya bisa menang. Itu pun uangnya untuk anaknya. Juga banyak orang. Jadi bahwa Allah kenapa dipenuhi? Syarat-syaratnya hanya untuk mereka, bukan untuk saya. Jadi orangnya ini sampai jengkel. Ini orang diapakan? Nah, suatu hari dia parkir di depan saya, katanya. Nah, mobil saya kan di depan. Tolong dipindah. Kalau nggak saya turun. Saya ini kan ada petugas, nggak ada semua ini kemana?
Mana air kasih beras, kasih minyak, kasih gula, walaupun dia benci. Tapi kalau orang mendaki, awal kita tahu settingannya Allah uji kita. Makanya kalau orang itu uji kita kasih kira kayak kuat-kuat harus diuji. Nyamuk dada, harus dikontrol. Sekiranya ada kepentingan atau ada karena Allah harus dicek. Nah ini saya dapat banyak itu saya mudah-mudahan manfaatnya. Ini bukti dari hasil zikir kita. Terus akhirnya nggak putus asa, pindah. Saya beli rumah. Sampai sekarang 3. Jadi apalagi perempuan sekolah, anak-anak sendiri semua sampai bersih tambah berkembang. Itu yang dipindah di tetangga satunya pojokan itu marah terus. Banyak ke bos, udah ini marah-marah katanya indah bayar bos. Ya sudah bilang orangnya minta maaf, banyak dikompakan. Ya, nggak mau bunda. Masih marah-marah. Ya wes kamu bilang kalau nggak mau sekarang ini ada bukti nggak? Lihat nggak? Kalau itu memang kenapa? Nggak ada. Ini nggak petunjuk. Ya oke. Sampai dia sampai kapan? Bunda ini bisa pindah dari sini. Kita sudah nggak kuat. Saya berpikir. Akhirnya saya dikasih petunjuk. Saya suka pergi tak oleh-oleh mukena tanggal. Terus dia kan catering, cabut terus. Sampai sekarang dia itu kalau ketemu saya ketawa. Saya doakan udah siangnya. Baik. Jadi kita selalu minta petunjuk terus sama Allah. Gimana caranya orang jadi baik? Saya juga punya PR. Ini sakit jiwa antar ke rumah. Sudah gila, kencing manis, kakinya ini bosok, dipotong ya sakno. Itu PR juga. Gimana ya Allah? Gimana? Dikasih sama Allah. Akhirnya saya diketemukan sama bidan khusus kencing manis. Itu jasmaninya, rohaninya kita punya. Yang gak gendeng, sikil diobati, diceluk-celuk air, kita nggak gosok. Kita sabar. Sabar itu bisa. Hanya sembuh, pulang. Nah itu beliau tanya, kalau sudah sembuh pulangkan. Loh sebenarnya sampai ke Ustaz, ya kayak yang belum keluarganya, yang nggak punya keluarga, yang jagain apapun ini nggak bisa jalan. Baik dijaga itu rampok. Mafia atau di situ. Dan Allah loh, saya difasilitasi sesuai kemampuan bahwa dijaga itu Allah. Sampai saya itu dimintai tolong sama warga jam 10 malam. Bunda minta tolong, lo kok tahu saya? Dia yang ngobati kencing manis itu. Minta tolong, ini warga sudah nggak bisa. Jadi orang gila itu sudah berapa bulan dia nggak berubah bawa pisau. Nah ini saya pernah orang gila itu sampai loyo gila itu lah katut. Terus saya gini, loh kan ada polisi, dia nggak bisa perjuang. Akhirnya saya datang sama tim saya. Tim saya itu anak-anak narkoba itu saya itu pekerjaannya ngajak anak-anak nongkrong ke kafe, ngikuti pas nongkrong dijak ziarah ngomong. Nah itu akhirnya jadi petugas dan harus dibayarin. Itu pertama saya datang warga sudah nggak mampu mau dipasung. Saya jemput, saya bilang orang-orang warga tanya, loh kok perempuan yang datang? Masa bisa
besar. Saya tawasul, minta pertolongan Allah banyak sih. Saya bilang, Mas minta besoknya kok Mas, dikasih. Anaknya sekarang jadi petugas ngurusi semua pondok ini gede-gede. Ternyata dia spesialis ini kayak listrik. Jadi di situ tuh sebenarnya pinter-pinter. Nah, bayangkan itu aja manfaat. Kita harus lebih manfaat ya. Usahakan kita wakasi. Kita itu sebenarnya saling melengkapi. Ada wakil talqin, ada ketua, ada Pak Kiai. Ilmunya ini beda-beda. Kenapa? Saling melengkapi. Dibantu makanya saya bilang kalau beli ustadznya ajengan kaos juga si A sama itu yang muridnya ribuan ya pakai sedikit. Jadi kita harus berprasangka baik. Ini aja saya mau kami berisi kiai semua mereka itu orang baik, cuma caranya ya pakai nafsu. Kita bantu. Sebenarnya itu banyak kerjaan kita enggak pusing mikirin diri sendiri terus. Padahal nggak tahu kalau siapa mendapat kesulitan akan dimudahkan sama Allah. Sampai saya kalau ada orang Kristen itu loh, katanya itu Kristen, kok masukkan? Itu kan agamanya, tapi dia kalau minta tolong, kita tolong agamamu takbir harus jalan. Jangan memeriksa murid orang lain. Ini gak jalan, meriksa. Akhirnya dia gak kerja, meriksa. Saya kemarin dianggap juga wakil talqin tiga-tiganya tak duduk. Jadi ada yang pinter syariat, ada yang pinter lapangan. Ini memang jangan nih. Ayo jangan duduk di tempat. Hanya itu di rumah sakit itu yang teriak-teriak minta tolong ditalqin. Itu kalau ditalqin katanya wakil talqin, tapi bunda orangnya sudah mau mati loh. Justru mau mati itu lah tidak. Yang penting akhir loh. Bisa masuk atau enggak itu urusan Allah. Bukan bisa. Ada beliau itu. Hati loh kamu ditipu. Kadang orang itu bohongan loh. Saya enggak urusan kita. Yang penting saya dulu. Urusan dia, bahwa urusannya dengan Allah, urusanku pekerjaan dengan Allah selesai. Jadi kita harus berprasangka baik terus supaya sesuai dengan prasangka. Oh, seumpama orang itu berniat elek, terus kita niat baik, mungkin bahwa dia baca jadi baik yang buruk. Kita tidak boleh menyalahkan orang, karena kata Allah belum tentu kamu benar apa yang kamu lihat, belum tentu kamu menurut kamu buruk. Nah, itu dan itu saya sampaikan. Jadi saya bersyukur bisa sampai di sini. Jadi saya punya doa dari beliau. Nah, ini memang mustajab, mudah-mudahan untuk bukan untuk instansi ini semua seluruh yang diuji oleh corona. Semua pekerjaan ini supaya bisa aktif kembali. Anak rezeki ini sebenarnya dari kita. Bayangkan, kiai-kiai itu kalah menghujat pemerintah yang boleh tambah sulit. Padahal harusnya doa kita ini terijabah. Itu doakan terus jadi baik. Jadi usahakan ya kita. Saya pulang dari sini, sekolah nanti saya kesini lagi. Amin. Ini tanda bulannya ini. Supaya apa? Doa-doa kita, zikir kita ditunggu sama orang-orang yang gak berzikir. Nah, makanya semakin banyak semakin rahmat turun. Saya doakan Bismillah.
hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah madad Nabi madad barakati wa syafa'atin min nasya'ilna al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ya Bashir wal Wasi wa tasabbu bika ya Allah ya Allah ya Allah. Wa bihaqqi hadinatul yasin wa bihaqqi kajibaka tujudu wa bihaqqi ajri adasi wa bihaqqi adamanuri wa tasabbu bika min kulli bala'in wa bihaqqi banyamin wa bihaqqi ijid wa bihaqqi ayat wa bihaqqi utmatika ya Allah afidni jasad rasa bala wal ahad wal baliyah wa bihaqqi musyawashah dawud wa sakariya ismail wa sisa wa bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tawakkaltu khalal la ilaha illallah syaifi wastadibtu ala ya asal mustaqim anisni anis hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah wa ni'mal Rasulullah Sayyidina Muhammadin walhamdulillah al-Fatihah. Jadi batasimu itu luas, saling menyayangi, kasih sayang itu kalau pada kebaikan, kalau ada yang keliru cepat detah. Saya ini setelah ini saya mau bersiarah di sini yang ada para wali sampai ke Samarinda sampai ke Bangka. Monggo kalau mau ikut sama. Nah ini saya juga besok ngomong sama Pak Adiansa. Saya kalau di Surabaya biasanya saya ke penjara kasihan sampai naik keluar. Di situ banyak orang putus asa. Kasihan itu harus dibantu. Kalaupun nanti nggak konyol dia sudah susah dunia akhirat. Jadi mati pun kalau bisa berkhidmat keluar pun dia jadi baik. Mohon dibantu untuk besok mungkin ada salah satu di daerah yang belum ini silap saya. Bahkan ini supaya istiqomah dan bisa membantu beliau kalau tidak banyak. Ini saya keliling merapat ke Tasik, ini saya mohon doa saya sedikit supaya nyambung maniwa Tasik ini kita bisa berziarah lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وخرج بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا واصلح بها احوالنا وقلب بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المتشفين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في سرته وأتبع الغر محجلين وأشياع السابقين وأصحابه اليمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفرني لما خلقتني له ولا تسألني بما تكلفت لي به ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك. اللهم اعصمني من شر الفتن وعافني من جميع المحن وأصلح مني ما ظهر وما بطن ونقي قلبي من الحق والحسد ولا تجعل لي اتباعة لأحد. اللهم إني أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك من كل ما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم نور بالعلم قلبي واستقبل بالطاعة بدني وخلص من الفتن الشرك واستقبل
بالاعتبار الفكري وقني شر وساوس الشيطان وأجرني منه يا رحمن حتى لا يكون له علي سلطان. اللهم إني أسألك الأخذ بأحسن ما تعلم وترك السيء ما تعلم وأسألك التكفل بالرزق والزهد في الكفاف والحرج بالبيان من كل شبهة والفلاح بالصواب في كل حجة والعدل بالغضب والرضا والتسليم. محمد